Seorang dewi menarik tabir dari alam dalam pribadi Artemis. Kiasan dan metafora telah sering memainkan peran penting dalam sejarah biologi. Sejarah biologi mengikuti studi dunia kehidupan dari zaman kuno hingga modern. Meskipun konsep biologi sebagai satu kesatuan bidang muncul pada abad ke-19, ilmu pengetahuan biologis yang muncul dari tradisi kedokteran dan sejarah alam mencapai kembali ke Ayurveda, kedokteran Mesir kuno, dan karya-karya dari Aristoteles dan Galen dalam dunia Yunani Kunawi kuno. Karya kuno ini dikembangkan lebih lanjut di pertengahan oleh dokter Muslim dan ulama seperti Ibnu Sina selama Renaissance Eropa dan periode modern awal. Pemikiran biologi mengalami revolusi di Eropa dengan minat baru yang menggunakan eksperimen dan pengamatan yang cermat dalam fisiologi dan naturalis seperti Linnaeus dan Buffon yang mulai mengklasifikasikan keanekaragaman kehidupan dan catatan fosil, serta perkembangan dan tingkah laku organisme. Mikroskop mengungkapkan dunia mikroorganisme yang sebelumnya tidak diketahui, meletakkan dasar untuk teori sel. Semakin penting teknologi alam sebagian merupakan respon terhadap munculnya filsafat mekanik mendorong pertumbuhan sejarah alam. Meskipun itu bercokol argumen dari desain. Selama abad ke-18 dan abad ke-19, ilmu biologi seperti botani dan zoologi menjadi disiplin ilmu yang semakin profesional. Lavoisier dan para ilmuwan fisik mulai menghubungkan dunia bernyawa dan tidak bernyawa melalui fisika dan kimia. Penjelajah naturalis seperti Alexander von Humboldt menyelidiki interaksi antara organisme dan lingkungan mereka, dan cara-cara menghubungkan ini tergantung pada geografi, meletakkan dasar-dasar untuk biografi, ekologi, dan etologi. Naturalis mulai menolak esensialisme dan mempertimbangkan pentingnya kepunahan dan mutabilitas dari spesies. Teorisme memberikan perspektif baru tentang dasar dari kehidupan. Perkembangan ini serta hasil dari embriologi dan paleontologi disintesis di teori evolusi oleh seleksi alam oleh Charles Darwin. Akhir abad ke-19 melihat jatuhnya generasi spontan dan munculnya teori kuman penyakit. Meskipun mekanisme pewarisan tetap menjadi misteri, pada awal abad ke-20 penemuan ulang karya Mendel menyebabkan pesatnya perkembangan genetika oleh Thomas Hunt Morgan dan murid-muridnya, dan pada tahun 1930-an kombinasi dari genetika populasi dan seleksi alam dan sintesis neo-Darwinian, disiplin ilmu yang berkembang pesat terutama setelah Watson dan Crick mengusulkan status struktur DNA setelah pembentukan dogma sentral dan pemecahan kode genetik. Biologi sebagian besar dibagi antara biologi organisme, bidang yang berurusan dengan seluruh organisme dengan kelompok organisme, dan bidang-bidang yang berkaitan dengan biologi sel dan molekuler. Pada awal-akhir abad ke-20, bidang baru seperti geomenika dan proteoteknika kembalikan tren ini dengan ahli biologi organisme menggunakan teknik molekuler dan biologi molekuler dan sel meneliti interaksi antara gen dan lingkungan serta genetika populasi alami organisme. Plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design.